Serbuan vaksinasi pasukan marinir TNI Angkatan Laut terus dilakukan terhadap masyarakat maritim. Kali ini serbuan vaksinasi menyasar kepada masyarakat maritim Kabupaten Sorong, Papua Barat. Pasmar 3 bersama dengan UPTD Puskesmas Mariat menggelar serbuan vaksinasi kepada masyarakat maritim di Puskesmas Mariat, Kelurahan Mariai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dalam kegiatan ini, Wakil Komandan Pasmar 3, Kolonel Mar Agung Tisnanto, didampingi oleh Asintel dan Pasmar 3, Kolonel Mar Profs Daratmen Hanla meninjau langsung serbuan vaksinasi yang diperkasai oleh prajurit Pasmar 3 tersebut. Serbuan vaksinasi yang bekerja sama dengan Puskesmas Mariat ini dilaksanakan 3 kali dalam seminggu. Untuk setiap harinya disiapkan sebanyak 200 dosis vaksin. Prajurit Pasmar 3, hari ini kita melaksanakan kegiatan membantu pelaksanaan serbuan vaksinasi di Puskesmas Mariat. Kami bekerjasama dengan Kepala Puskesmas, dengan tenaga kesehatan Puskesmas dan beberapa prajurit kami membantu pelaksanaan ini. Tujuannya adalah segera mewujudkan vaksinasi secara menyeluruh. Posko vaksinasi massal yang digelar TNI Angkatan Laut di sebuah pusat perbelanjaan Mangga 2 Square Sabtu siang diserbu ratusan peserta. Selama 2 hari, 1.800 dosis vaksin telah disiapkan untuk para karyawan dan penjaga toko serta warga sekitar. Antrean panjang warga terlihat di lobi pusat perbelanjaan Mangga 2 Square, Jakarta Utara, Sabtu siang. Antusiasme antrean ini terjadi lantaran banyaknya warga yang ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 yang digelar di Hydro-Oceanography Angkatan Laut atau Pushydrosal. Setelah mendapat giliran, warga dan para karyawan mal yang dinyatakan lolos tes kesehatan langsung menerima suntikan dosis vaksin. Program vaksinasi massal ini merupakan upaya TNI Angkatan Laut dalam membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi nasional. Diharapkan dengan banyaknya karyawan dan penjaga toko yang telah divaksin akan kembali membangkitkan sektor perdagangan. Dalam rangka kegiatan TNI Angkatan Laut melaksanakan serbuan vaksin COVID-19 yang beberapa kali sudah dilaksanakan dan atas izin Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut Pushydrosal melaksanakan serbuan vaksin ini dengan sasaran masyarakat maritim, masyarakat pantai, dan sekitar pelabuhan. Belum sih Pak, tetap masih jaga-jaga. Lebih ada efek sampingnya sih, kayak cuma agak meriang-meriang doang sih, udah gitu doang sih. Tapi jadi belum merasa aman juga ya? Belum sih, belum. Vaksinasi dengan dosis AstraZeneca ini akan digelar hingga esok hari dengan kuota sebanyak 1.800 peserta, mulai dari pegawai toko, karyawan, hingga warga sekitar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 7 aliansi mahasiswa se-Jabodetabek menggelar vaksinasi mahasiswa nasional di Universitas Bhayangkara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam vaksinasi massal ini, sebanyak 1.100 mahasiswa dari 7 aliansi yang tergabung dari 30 universitas se-Jabodetabek dilakukan vaksinasi dengan jenis vaksin Sinovac. Gerakan vaksinasi mahasiswa nasional sinergitas antara Polri dan mahasiswa dilakukan di Universitas Bhayangkara, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam vaksinasi massal ini diikuti ribuan mahasiswa dari aliansi Universitas Jabodetabek membludak hingga membuat antrean yang cukup panjang. Dalam kegiatan vaksinasi ini ditinjau langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kegiatan ini juga dalam rangka pengabdian 30 tahun Angkatan 91 Baradaksa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sangat mengapresiasi kegiatan vaksinasi yang digelar tersebut dan meminta agar seluruh mahasiswa di wilayah lain juga turut divaksinasi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terkait dengan kegiatan vaksinasi massal yang merupakan salah satu program strategis
pemerintah dalam rangka melakukan upaya untuk mempercepat herd immunity. Oleh karena itu tentunya kami tentunya sangat senang bahwa kolaborasi ini bisa dilaksanakan. Kami dari 7 elemen gabungan dari mahasiswa dan aktivis hari ini menyelenggarakan 2 titik vaksinasi bersangkutan berkolaborasi dengan Polri terkait dengan 30 tahun pengabdian Baradaksa yang ke-30 tahun angkatan 91. Hari ini di Universitas Bayangkara ada 1.100 mahasiswa yang akan kita vaksin. Lalu di UIN Surakarta ada 2.000 mahasiswa yang akan kita vaksin. Hari ini berjalan serentak. Kegiatan vaksinasi ini diikuti oleh 7 aliansi yang tergabung dalam 30 universitas se-Jabodetabek dengan jumlah peserta penerima vaksin sebanyak 1.100 mahasiswa. Dengan adanya kegiatan vaksinasi mahasiswa nasional ini, diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam percepatan program vaksinasi di tanah air untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 1.000 warga antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 untuk usia 12 tahun ke atas di Rawamangun, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Warga rela antri berjam-jam sejak pagi demi mendapatkan vaksin, namun beberapa di antaranya ada yang ketakutan. Warga antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar Polri di Gor Rawamangun, Jakarta Timur pagi tadi. Warga yang rela mengantre sejak pagi diawasi ketat oleh petugas karena banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Sebelum divaksin, warga terlebih dulu mendaftar dan menjalani screening kesehatan. Beberapa peserta vaksin ketakutan saat akan divaksin karena trauma dengan jarum suntik. Namun setelah dibujuk dan ditenangkan oleh petugas kesehatan, peserta ini akhirnya mau divaksin. Dulu udah pernah disuntik gitu, sakit terus sampai nyeri gitu, jadinya sampai sekarang masih trauma. Dulu kan pernah masuk opnam gitu, jadi baru pertama kali. Iya, baru pertama vaksin. Iya. Setelah mendapat suntikan vaksin, warga mendapatkan sembako untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, beragam cara dilakukan pemerintah daerah untuk menarik minat warga agar divaksin. Pemkab Bekasi, Jawa Barat memberikan tiket gratis objek wisata air untuk warga yang ikut divaksin. Ribuan warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengikuti vaksinasi massal yang digelar pemerintah Kabupaten Bekasi dan alumni Universitas Pajajaran di sebuah objek wisata air di kawasan Harapan Indah, Kabupaten Bekasi pada Sabtu siang. Sebanyak 1.250 vaksin disediakan untuk warga. Vaksinasi tersebut dilakukan pada tahap awal untuk menarik minat warga ikut vaksinasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan tiket objek wisata air. Bupati menghimbau semua tempat objek wisata di Kabupaten Bekasi bisa ikut untuk berkontribusi. Vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unpad. Kebetulan saya juga alumni Unpad, jadi saya bangga saya hadir di sini karena ini untuk masyarakat kami di Kabupaten Bekasi. Dan IKA Unpad sudah setelah di berbagai titik kabupaten kota di Jawa Barat akhirnya tiba di Kabupaten Bekasi untuk memberikan layanan gratis vaksinasi bagi Kabupaten Bekasi. Ya, yang sudah pasti kita dalam rangka mendukung penuntasan COVID-19, kita dari pihak wisata air, Transfer Waterpark sangat mendukung program pemerintah. Kita bersama dengan IKA Unpad, Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Bupati Bekasi. Jadi alhamdulillah hari ini berjalan lancar dan sukses. Tidak ada kerumunan. Nah, ini mungkin pertama kali di Kabupaten Bekasi mengadakan tempat vaksin dengan program vaksin gratis dan juga mendapatkan tiket gratis ke Transfer Waterpark. Tiket tersebut dapat digunakan warga usai masa PPKM darurat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Data dari pemerintah Kabupaten Bekasi, warga yang sudah menerima vaksin tahap pertama baru 18%, sementara vaksin tahap kedua baru 7,8%. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.
Mempercepat serbuan vaksin untuk menuju herd immunity di masa pandemi COVID-19 dan menyebut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Probolinggo gelar serbuan vaksin. Peserta yang divaksin mengibarkan bendera merah putih dan mendapat bantuan sosial berupa beras. Serbuan percepatan vaksin ini digelar di Gerai Vaksin di Mapolres Probolinggo, Jawa Timur, bekerja sama dengan Forkompimda Probolinggo. Kegiatan vaksinasi massal ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Saat kegiatan vaksin, peserta mengibarkan bendera merah putih dan mendapatkan bantuan beras 5 kg. Polres Probolinggo membuka gerai vaksin di setiap Mapolsek, dan saat ini sudah ada 21 Mapolsek yang menyediakan gerai vaksin. Dari Polres Probolinggo bersama dengan Forkopimda daerah Probolinggo, saat ini kami menggalakkan untuk program pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat Probolinggo. Salah satunya dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ini, kita akan mempercepat terkait dengan vaksinasi masyarakat dengan memperbanyak gerai vaksin di setiap polsek di wilayah Probolinggo yang nantinya juga akan dibantu oleh Puskesmas Probolinggo sehingga nanti masyarakat akan lebih mudah mengakses. Warga DKI Jakarta harus memiliki sertifikat vaksin untuk bisa masuk ke rumah makan dan tempat cukur rambut. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, hal ini untuk menekan penyebaran COVID-19. Sertifikat vaksin akan menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki warga DKI Jakarta untuk bisa bermobilitas dan berkegiatan. Bahkan, salah satu syarat untuk berkunjung ke rumah makan dan barbershop, warga harus sudah melakukan vaksinasi dibuktikan dengan sertifikat vaksin. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan Disparekraf DKI Jakarta nomor 495 tentang perpanjangan PPKM level 4 yang mengatur operasional barbershop dan selama PPKM di antaranya. Kegiatan usaha yang berlokasi milik sendiri dan bukan di pusat perbelanjaan atau mal, menerapkan protokol kesehatan. Karyawan dan pengunjung harus memiliki sertifikat vaksin serta jam operasional hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Salah satu pemilik barbershop di kawasan Jakarta Pusat baru mengetahui mengenai rencana ini. Kami baru tahu ini, mengenai aturan terakhir ini kayaknya belum banyak yang tahu sih. Jadi di sini belum dilaksanakan itu gitu. Kemungkinannya juga owner kami belum tahu juga karena belum ada perintah dari owner gitu. Sejumlah pemilik dan pengunjung rumah makan mengakui keberatan dengan peraturan tersebut lantaran belum semua masyarakat mendapatkan vaksin. Ya kalau kayak gitu agak ribet ya. Kadang kalau orang makan banyak kan ada juga yang nggak bawa gitu pastinya kan. Belum vaksin. Banyak juga kan orang yang belum vaksin gitu. Ya kalau emang peraturan sih nggak apa-apa kan udah umum juga kita divaksin semua sih. Kalau tadi diminta nggak untuk lanjutan? Di sini belum. Mungkin next peraturan kali ya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria menyebut sertifikat vaksin ini sebagai langkah untuk menekan persebaran virus corona. Karena sesungguhnya ketika kita makan, itu tidak ada pilihan, kita kan pasti membuka masker. Ketika membuka masker inilah potensi droplet penyebaran virus terjadi. Jadi saya kira kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi penyebaran. Sebelumnya pemerintah memperpanjang PPKM level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Namun pemerintah memberikan pelonggaran, diantaranya boleh dibukanya tempat makan dan barbershop dengan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga berdesakan saat penyaluran bantuan beras di kantor pos penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Meski berulang kali diperingatkan, warga tetap tidak menjaga jarak. Ratusan warga di kantor pos penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara berdesakan saat antri untuk mendapatkan jatah beras 10 kg. Karena berkerumun dan tak menjaga jarak, berulang kali petugas kantor pos membubarkan antrian, bahkan menunda pembagian bantuan beras bagi warga yang terdaftar sebagai penerima program Keluarga Harapan ini. Warga yang sudah lelah menunggu tetap tak menghiraukan imbauan petugas. Mereka yang lelah memilih duduk di halaman kantor pos, meski tetap masih berkerumun. Petugas yang tak bisa berbuat apa-apa akhirnya tetap membagikan beras. Himbau terus bang,
Untuk alat-alat kebersihan apa sudah kita siapkan. Yang namanya warga juga ada juga ketidaksabaran, ada gini ya kan. Jadi tetap kita himbau, setiap ada kita himbau. Asal berkerumun suruh bubar. Ya, asal mulai berkerumun kita suruh bubar. Program bantuan beras PPKM ini diberikan sebagai dampak dari penerapan PPKM di hampir seluruh wilayah tanah air. Dari Mandaling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi unik dilakukan polisi dalam membagikan bantuan paket sembako kepada warga terdampak COVID-19. Dengan mengayuh becak hias, Kapolres Metro Tangerang Kota bersama puluhan tukang becak membagikan sembako kepada warga yang membutuhkan. Tim Polres Metro Tangerang Kota dan puluhan tukang becak menyalurkan paket sembako kepada warga yang membutuhkan dengan menggunakan becak. Meskipun harus melewati jalur yang sulit dilewati, Kapolres Metro Tangerang Kota dibantu anggotanya mendatangi permukiman warga yang terdampak COVID-19. Puluhan tukang becak ini sengaja dilibatkan dalam misi penyaluran bantuan sembako. Hal ini dilakukan agar tukang becak yang sepi order di masa PPKM darurat ini juga menerima manfaat. Penyaluran 750 paket sembako ini dilakukan dalam rangka perayaan 30 tahun pengabdian Angkatan ke-91 Polri. 750 paket sembako ini dibagikan ke 5 titik di daerah wilayah Tangerang. Kita melaksanakan memanfaatkan para tukang becak, di mana dalam pandemi COVID ini semua akibat daripada COVID, sehingga para tukang becak ini terhambat dalam pendapatan sehari-hari karena mobilitas masyarakatnya kurang sehingga mereka tidak dapat tarikan. Maka kita manfaatkan mereka, kita membayar mereka, kemudian juga mereka mendapatkan sembako dan mereka mengantar sembako ini sampai ke lokasi-lokasi pelaksanaan bakso sama vaksinasi. Sementara itu, angka kematian pasien COVID-19 di Provinsi Jawa Barat terus meningkat. Pada pekan ini, tingkat kematian akibat COVID-19 melonjak hingga 1,51% dibandingkan pekan lalu 0,08%. Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia membuat angka kematian akibat COVID-19 ikut melonjak. Salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut angka kematian mengalami peningkatan mencapai 1,51% pada pekan ini. Angka ini lebih tinggi dari pekan sebelumnya 0,08%. Ada 3 kota kabupaten yang tingkat kematiannya tertinggi, yaitu Kabupaten Garut 4,08%, Kabupaten Karawang 4,02%, dan Kota Tasikmalaya 3,51%. Ridwan Kamil berharap masyarakat tetap disiplin menjalani protokol kesehatan dan menjalani vaksinasi untuk menekan angka penularan COVID-19 agar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.